Oke, selamat siang semuanya. Di pembelajaran kali ini, pembelajaran online untuk mata pelajaran public area, Pak yang akan mengisi dengan materi tentang proses pembersihan ataupun teknik pembersihan, atau lebih sering disebut dengan cleaning teknik ya, ataupun cleaning method. Jadi ini penting bagi kalian karena ini adalah dasar kalian nanti menimba ilmu yang kiranya dapat kalian praktikkan pada saat proses pembelajaran di kelas-kelas selanjutnya, ataupun nanti pada saat kalian sudah melakoni sebagai seorang pekerja di bidang usaha ataupun industri di dunia perhotelan. Maka dari itu, tolong perhatikan baik-baik apa saja yang akan Pak berikan nanti. Mudah-mudahan nanti kalian juga dapat memahaminya secara maksimal. Nah, sebelum lebih lanjut, untuk penjelasan di cleaning method ataupun cleaning proses ini, mari kita awali dulu pembelajaran online ini dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak kelas 10 yang Pak banggakan di pembelajaran online kali ini, mudah-mudahan kalian itu masih tetap semangat. Tak henti-hentinya pihak sekolah ataupun Pak sendiri khususnya mengharapkan kalian senantiasa fokus dan tetap serius dalam menjalani dan mengikuti kegiatan pembelajaran online ini. Karena apa? Karena terlebih-lebih kalian sudah menginjak pendidikan di SMK, mau tidak mau, roh SMK itu sendiri harus kalian kuasai. Ya, jadi skill kalian itu tolong ditingkatkan, hilangkan sifat-sifat ataupun keinginan pemalas seperti layaknya menginginkan libur panjang ataupun nanti berleha-leha, tidak menghiraukan pembelajaran atau acuh tak acuh terhadap materi yang disampaikan. Nanti yang kena ataupun yang rugi adalah diri kalian sendiri. Baik, Pak lanjutkan. Untuk materi kali ini adalah tentang cleaning proses. Jadi Pak akan share screen. Diperhatikan di layar kalian masing-masing. Itu sudah ada dengan SK ya, standar kompetensi itu SK. Standar kompetensi membersihkan lokasi area dan peralatan. Di mana KD yang diberikan itu adalah membersihkan media yang kering dan basah. Ya, membersihkan media kering dan basah. Jadi ada dua media yang perlu kalian bersihkan sesuai dengan kategorinya ataupun keadaannya, ya, kering ataupun basah. Dengan caranya nanti yang kering bagaimana, yang basah juga bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Kali ini dengan SK tersebut, ya, berjalan dari SK tersebut, lanjut ke materi. Materinya adalah tentang cleaning method atau metode pembersihan. Ya, metode pembersihan. Di mana sebelumnya kalian sudah diberikan tentang pengenalan alat. Ya, tentang pengenalan alat. Begitu juga pengenalan bahan. Ya, alat dan bahan. Termasuk penataan di dalam rolling. Tujuannya tak lain, itu adalah sebagai dasar kalian mengenal lebih detail tentang alat pembersihan beserta bahan yang digunakan sebagai pembantu dalam proses pembersihan tersebut. Nah, dari cleaning method ataupun metode pembersihan yang akan dilakukan itu beraneka ragam, banyak. Ya. Pembersihan tetap dilakukan dari atas ke bawah. Ulin tidur, malu membersih kedas-kedas, mare si beten. Ya.
Ingat, jika kalian membersihkan sesuatu ataupun suatu area, pembersihan itu dimulai dari atas ke bawah. Boleh di langit-langit baru tidur, ya, tidur baru bareng. Jangan kebalik. Kalau kebalik berarti nanti kalian siap-siap 2 kali kerja. So, gerakan tidur, menurunan ke samping, turun sampai di bawah di lantai. Kalau kalian balik di lantai malu, ngemeneng-menengan ke dinding, kemudian terakhir di atas, lulu ataupun debu yang ada di atas, ketika kalian bersihkan, itu akan jatuh kembali ke lantai. Berarti otomatis lantai harus dibersihkan. Ya. Jadi 2 kali kerja. Maka dari itu pembersihan diharapkan dari atas ke bawah. Udah? Bisa dipahami? Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah metode pembersihan. Ada berapa metode? Ada? 8. 8. Oke, ada 8 metode ya. 8 metode. Yang pertama itu disebut ataupun dikategorikan dengan ceiling brooming. Masih ingat alat yang digunakan? Yang digunakan adalah ceiling broom. Ceiling broom itu yang bagaimana, gitu ya? Ceiling broom yang di bagaimana? Ya, AP5. Siapa namanya nih? Diisi kelas aja ada nomor absen. AP5 absen 13. Atau ada yang lain? Silakan angkat tangan. Nikoman Tisya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi, ceiling broom itu adalah sapu yang digunakan untuk membersihkan langit-langit ruangan. Oke. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Sapu yang digunakan untuk membersihkan langit-langit ruangan. Ingat, langit-langit itu beda dengan atap. Ya, jangan bilang atap. Itu langit-langit. Langit-langit itu cukup. Ya, cukup yen atap itu rap. Dibedakan. Ya. Sapu yang digunakan untuk membersihkan atap itu salah. Sapu yang digunakan untuk membersihkan langit-langit ruangan. Oke, bagus. Tekniknya disebut dengan ceiling brooming. Nanti bagaimana caranya akan dijelaskan berikut secara lebih detail. Kemudian ada glass sweeping. Ya, glass sweeping. Glass itu kaca. Ya, wipe itu menyeka ya, menyeka, menarik cairan. Wipe disebut dengan menyeka ataupun menarik cairan. Apa yang digunakan? Alatnya adalah glass sweeper. Alatnya glass sweeper. Dah? Metodenya ataupun tekniknya glass sweeping. Alatnya glass sweeper, metodenya glass sweeping. Sebagai metode pembersihan kaca dengan cara menarik cairan pada permukaan kaca. Bisa? Pak ulangi. Metodenya disebut dengan glass sweeping. Ya, metodenya glass sweeping. Kemudian alatnya disebut dengan glass sweeper. Glass sweeper. Kemudian apa itu glass sweeping? Itu adalah menarik cairan pada permukaan kaca. Bisa? Terus bahan pembersih yang digunakan disebut dengan glass cleaner. Glass kaca, cleaner, pembersih. Glass cleaner, pembersih kaca. Gampang kan?
Tekniknya ataupun metodenya glass whipping. Alatnya glass whipper. Bahannya glass cleaner. Dah, coba diulang. Siapa nih? Astuti. Kita cari dulu. Udah kedengeran, Pak? Ya, udah. Silakan. Jadi, glass whipping itu disebut metodenya, yaitu glass whipping yaitu membersihkan kaca yang memiliki permukaan lebar. Alatnya disebut dengan glass whipper dan bahan pembersihnya disebut dengan glass cleaner. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah, yang lain mudah-mudahan sudah dapat menyebutkan seperti itu ya. Jadi besok lusa kalau kalian tuh disuruh membersihkan kaca berarti sudah tahu alat dan bahan yang akan digunakan ya. Itu glass whipping. Kemudian dry dusting. Dry itu kering. Dusting itu adalah mengelap debu ya. Mengelap debu kering. Itu dry dusting. Mengelap debu kering. Itu dry dusting. Kemudian setelah dry itu ada damp. Damp itu disebut dengan lembab. Damp itu lembab ya. Nah, coba perhatikan dulu. Ada kata dry, ada kata damp, ada kata wet. Itu ada 3. Dry, damp, wet. Apa beda ketiga jenis kondisi seperti itu ya? Yang pertama itu ada dry. Dry itu kering. Ya, dry itu kering. Di mana suatu media, suatu bahan permukaan tidak adanya unsur air. Nah, itu disebut dengan dry, kering. Ini dry. Tidak adanya unsur air. Itu kering. Kemudian yang kedua, itu ada kata damp. Ya, damp itu lembab. Lembab beda dengan basah. Yang disebut dengan lembab itu mengandung kadar air sedikit. Jika diperas tidak ada tetesan air, itu lembab. Bisa? Lap, ya. Suatu lap, suatu cloth ataupun suatu nanti kain. Jika diperas itu tidak ada tetesan air, tetapi masih mengandung air dengan kadar yang sedikit. Sedangkan basah, ya, sedangkan basah ataupun wet, ya, wet itu basah, dia itu murni mengandung air. Berarti lap itu memang ada tetesan ataupun rembesan. Ada air yang keluar dari lap. Itu disebut dengan wet. Yang pertama itu dry, tanpa air. Yang kedua damp, itu mengandung sedikit air, tapi tidak ada tetesan. Yang ketiga itu ada wet. Wet itu basah. Murni, ada tetesan dan ada rembesan air. Bisa dibedakan? Bisa? Oke. Waduh, belus awak air. Ya, yang belus awake. Berarti ada kandungan air. Nah, belus yang dimaksud di sini, belus basah atau belus lembab. Ya. Ada bahasa Balinya lepegan. Aduh, ibi hujanan lepegan. Berarti itu sudah basah, uyup. Aduh, ibi hujanan, wah demak kan awake. Ya. Demak dogen awake. Ada ini demak dia tuh berarti lembab. Ya, mengandung air tapi sedikit. Itu.
Nah, untuk kategori lap seperti tadi ada dry, damp, dan wet. Bisa dipahami dulu? Kalau bisa silakan acungkan jempol. Kalau bisa. Bisa dipahami silakan acungkan jempol. Oke. Oke, Pak lanjutkan. Kemudian ada kata wood polishing. Ya, wood polishing itu adalah proses mengkilapkan apa? Kayu. Ya, ingat wood itu kayu. Proses mengkilapkan kayu. Polish. Polish ini berarti mengkilapkan. Nyusut kalau nak polishing ya. Nyusut, polish. Yang istilah di hotel, polish jab. Ya. Polish jab meja undian orang nulis meja nih. Tapi nyusut punya mengkilap. Kita itu disuruh mengkilapkan kayu. Wood polishing. Kemudian ada dry sweeping. Menyapu kering. Yang biasanya kalian tuh menyapu debu. Itu berkategori dry sweeping. Menyapu kering. Alat yang digunakan untuk menyapu kira-kira apa? Niputudina. Alat yang digunakan untuk menyapu, silakan. Bahasa Inggris. Jangan bahasa Indonesia. Silakan, Dina. Ya, bilang. Oke, nih kedek. Silakan. Broom dan dustpan. Namanya dulu. Nama saya nih Kadek Saras Nataliani, nomor 29 dari AP 5. Ya, apa saja yang digunakan? Broom dan dustpan. Broom dan dustpan. Ada berapa jenis broom? Untuk menyapu keringnya, bisa digunakan jenis broom yang mana? Floor broom. Ya, floor broom. Oke. Bagus. Saras. Siapa namanya? Saras? Nataliani. Saras Nataliani. Oke, bagus. Dustpan. Ada lagi satu. Alat penampungannya apa? Alat penampungnya? Ada debu disapu, kemudian debunya sudah dikumpulkan, diangkut menggunakan dustpan. Kemudian hasil angkutannya itu dibawa kemana? Kemana? In English. Garbage hamper. Siapa ini? Niko Mayu megang tari, Oke. Pak. Ke garbage Hamper. ya, garbage hamper boleh. Itu kalau bawa public area trolley, boleh garbage hamper. Lain ke garbage hamper, di mana lagi? Bak sampah apa bahasa Inggrisnya? Trash can. Hah? Trash can. Trash can. Apa itu trash can? Betul? Trash tong sampah. Tong sampah itu apa? Trash Can. trash can. Trash can. Jangan trash can ya. Can itu kaleng. Trash bin. Trash bin. Trash bin. Ya, trash bin boleh. Atau waste basket. Karena keranjang. Kalau can itu kaleng nanti, ya. Oke, terima kasih kita. Itu di dry sweeping ya, dry sweeping, menyapu kering. Kemudian ada kata damp sweeping. Damp. Ingat damp itu adalah Lembab. lembab. Oke, lembab. Damp itu lembab berarti menyapu lembab. Itu disebut dengan mengepel. Ya, mengepel nanti beda dengan mopping.
Mopping dengan dam sweeping itu beda nanti. Pak akan jelaskan ya. Dam sweeping atau mengepel ya. Alat yang digunakan itu adalah berupa floor cloth. Floor cloth itu apa? Lap lantai. Ya, lap lantai. Fungsinya adalah menjebak debu sama dengan lobby duster. Seperti ini. Kamu celupkan lap dulu ke dalam air. Kemudian peras hingga dia itu lembab, berkategori lembab. Bagaimana caranya mengetahui kategori lembab? Tidak adanya tetesan air. Lembabnya. Kemudian setelah kalian peras, berarti nanti aplikasikan pada floor stick. Ya. Ada floor sticknya tuh. Ada stick tangkai bentuk huruf T biasanya gitu ya. Cuma ngepel nggak mau nanduk gitu, huruf T doang. Itu yang dipakai. Dia itu menjebak debu. Tinggal diarahkan berbentuk huruf S tidur. Jadi fungsinya dia itu menjebak debu. Debu yang kering. Terus kalau ada kotoran menempel, itu tidak bisa diserta-merta digosok. Mungkin cara ngedasin kotoran yang menempel, misalkan ada nut nih menempel di lantai, dibersihkan dengan cara proses mopping. Ya. Yen mopping itu menggosok lantai dengan metode mengepel. Yen dam sweeping membersihkan lantai dengan lap lembab dengan metode ataupun dengan teknik menjebak debu ringan ya. Debu ringan. Jadi aku perlu sing kedas sebagai nu maong lantai. Oke, kita dam sweeping. Pakai lobby duster boleh ya. Pakai floor cloth juga boleh. Gitu. Terus ada misalkan bekas kotoran yang menempel kayak lumpur perlu digosok. Ganti teknik ataupun metodenya gunakan metode mopping. Ya. Alatnya yang digunakan bukan floor cloth lagi, melainkan mop. Ya. Melainkan mop. Mopping alatnya mop. Prosesnya mopping alatnya mop. Prosesnya lobby dusting alatnya apa? Lobby duster. Ya, Lobby duster. Alatnya lobby duster, prosesnya lobby dusting. Alatnya ceiling broom, prosesnya ceiling brooming. Alatnya glass wiper, prosesnya glass whipping. Oh, tinggal ngejin ing kan? Tapi jangan semua dikasih ing ya. Alatnya misalkan alatnya bucket do ember, prosesnya bucketing nggak ada ya, jangan semua diisi ing. Oke, lanjut kita akan bahas satu persatu sekarang. Kalau boleh tahu Pak sampai jam berapa? Ceiling brooming 12.35. 12.35. Oke, ada sisa lagi 5 menit. Habis ini apa ya? Bahasa Bali. Oke. Ceiling brooming. Membersihkan langit-langit ruangan. Ya. Nah, mohon diperhatikan dulu. Sebelum nanti Pak akan lanjutkan minggu depan. Ya. Di sini ada kategori. Cleaning method, itu disebut dengan ceiling brooming. Dengan medianya adalah plafon ruangan. Ingat plafon, langit-langit ruangan. Cleaning supplies. Dia menggunakan bahan atau tidak? Tidak, ya. Tidak usah menggunakan bahan. Adanya tanpa bahan pembersih. Terus, cleaning equipment. Alatnya apa? Ceiling broom. Dan masker. Pakai topi. Juga pakai masker. Kalau kalian mau pakai
safety glass. Ya, safety glass itu adalah kacamata pelindung. Ya, kacamata yang memang bening dipakai sebagai pelindung mata itu juga boleh ketika melakukan pembersihan di area langit-langit ataupun dengan metode ceiling grooming. Ini SOP-nya. SOP itu adalah standar operasional prosedur. En carane megawe. Ya, panutan kerja itu SOP. Pak, jadi sing yang megawe di luar dari SOP salah. Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan harus mengikuti SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya. Seumpama contoh, kalian bekerja di The Royal Pitamaha. Sekarang sudah bekerjanya itu sekitaran 5 tahun, bosan, ya. Sudah bosan di Royal Pitamaha, pindah ke hotel lain. Misalnya hotelnya di sini, Diamandari, gitu, Mama Diamandari. Ternyata SOP-nya beda. Bolehkah SOP Royal Pitamaha diterapkan di Hotel Amandari? Tidak boleh. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, ya, tidak boleh, ya. Tidak. Maka dari itu, SOP itu adalah ketentuan dari masing-masing perusahaan. Ya, ketentuan dari masing-masing perusahaan. Tidak boleh nanti kalian bekerja di luar SOP. Sudah? Maka dari itu, apa yang menjadi SOP tolong diikuti. Kemudian, dari ceiling grooming ini sendiri, yang pertama kali kalian lakukan itu adalah persiapan, preparing. Sediang melu alatnya marang yang menggawe, ya. Kemudian siapkan peralatan yang akan digunakan. Apa alat yang akan digunakan? Itu adalah ceiling broom. Ceiling broom gimana malu? Angon topi ya, anggo masker ya, anggo kacamata pelindung. Setelah itu, nah seperti ini, amankan seluruh area pembersihan dari segala gangguan. Johar kita kisedan. Necen asan kalau ngentuk-ngentukan banyak di tengah semoga kisedan malu ada pas bunga pangsing terlapit, pangsing gulung pas bunga, pangsing pecah guci disingkirkan terlebih dahulu. Setelah itu mulailah pembersihan dari sudut ke sudut. Nanti praktikumnya nanti Pak akan jelaskan gini caranya ngangon ceiling broom. Kemudian jika belum bersih, ulangi kembali. Yang misalkan sing kedas babang kawo di dhuwur, ulang gosok bener. Kemudian setelah digunakan, simpan dan bersihkan kembali peralatan yang telah digunakan. Oh, halo kita menggawe. Ya, jika kalian tuh mau mengikuti SOP, kalian tuh akan gampang. Halo ngerti nih. Oh, sodne kene. Yen sing nganggo panduan pada saat kerja, berarti kalian tuh masih akan meraba-raba. Sodne yang dek nah. Itu tidak bisa ya. Maka dari itu SOP itu penting. Oke. Ini tolong dipahami. Kalau bila perlu di screenshot dulu. Minggu depan Pak akan tanya. Pak akan pilih secara acak. Siapapun yang tidak bisa jawab, nanti siap-siap buat video tentang ceiling grooming di rumah masing-masing. Setuju? Oke, setuju ya. Sebagai timbal balik kalian sebagai bukti bahwa kalian belajar, berarti kalian tuh bisa jawab bagaimana SOP-nya. Terus, sebagai sanksi, apabila kalian tuh melanggar dari ketentuan, berarti harus ada tugas yang dikenakan untuk kalian. Oke, itu di ceiling grooming. Kita baru menginjak di satu metode. Masih ada 7 metode pembersihan. Setiap metode nanti Pak akan aplikasikan pembelajaran seperti ini. Nyen nesing bisa menjelaskan SOP ini, siap-siap naik video.
Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Pak akhiri? Silakan. Angkat tangan dulu. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Acungkan jempol. Sudah. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini Pak cukupkan Ya. karena sudah waktu. Jadi akan disambung oleh Bapak Wayan Lugro dalam pembelajaran bahasa Bali. Mohon jangan ada yang beranjak dari tempat pembelajaran masing-masing ataupun nanti meninggalkan kamera yang masih on, ya, ataupun handphone yang masih aktif. Ditinggal kemana-mana. Tadi kalian yang rugi, ya. Oke? Jadi seperti itu. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Pramo Santi dalam asosiasi keras. Maradio yang DPD. Ya, Maradio kisahnya. pas. Sebenarnya mau kelopak. Kemudian 143. Satu juga. Cek penting. Selamat siang anak-anak kami. Ada sinyal apa ya? Ya, ada sinyal suara. Itu suara sini muridnya. Suara muridnya. Iya. Pada tidak ke Selamat siang sekali lagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 9 Januari tahun anyar, ya, tahun baru 2021. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan pelajaran bahasa Bali. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang, bukan lanjutan, bab yang baru dari materi semester 1. Nah, kali ini sama-sama Bapak awit mantan untuk nganggen bahasa Bali sering pertemuan kedimangkin numun nasico majeng ide sangyang Budi Waso, ide sangyang Haji Saraswati, dumadak sangkanin pas wecan ide kira-kira salam sani sudah memanggulkan perhajangan melarapan untuk ngaturang panganjalu umat. Om Swastiastu. Ayah salam sani sadurung Bapak ngelanturang ke materi sana jadi aturang Bapak ngelebas bos tinggian punike tentang
kesusastraan Bali. Tentang kesusastraan Bali, namun sebelumnya Bapak ucapkan dumun ya, selamat berjumpa kembali pada semester 2, yaitu tepatnya hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2021. Ya. Nah, kemudian pada waktu bulan Desember yang lalu, Bapak ucapkan juga selamat karena sudah sekolah sudah membagikan raport untuk kita semua. Ya, bagi anak-anak yang mungkin yang tidak ada hambatan, raport sudah diterima. Ya. Nah, kemudian lanjutannya tanggal 25 bagi yang merayakan, yaitu kita ucapkan selamat Hari Raya Natal. Ya, bagi yang merayakan walaupun itu sudah berlangsung. Kemudian tanggal 1 Januari, tepatnya tanggal 1 Januari 2021, saya ucapkan tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Nah, kemudian pada hari ini, tanggal 9 Januari, kita mulai dengan pelajaran, ya, dengan materi, yaitu tentang kesusastraan Bali. Nah, ini materi yang Bapak nanti akan sampaikan. Ya, ini sebagai ilustrasinya, anak-anak. Ini merupakan bagian daripada kesusastraan juga. Ya, nah, tapi kesusastraan itu, mali bos-bos, Bapak aturin alit-alit serang sami. Tadi atur wawu, sampunang dumun beranjak dari tempat kalian bukan menonton, ya, tempat anak-anak belajar. Jangan beranjak dulu karena 30 menit ke depan Bapak akan menyampaikan materi ini. Ya, nah, kemudian minggu depan mungkin ada tagihan-tagihan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menjawabnya. Ya, oke. Mantur rumun reng sejeronin pelajaran puniki ini yang punika tentang kesusastraan Bali. Tapi ini kesusastraan Bali. Nah, mungkin ketujuan rumun, tetap napi ketujuan atau tujuan pembelajaran atau pembelajaran saking kesusastraan Bali punika. Ya. Nah, niki Bapak aturin ketujuan iraga melajahin sampun menjanten. Kalau iraga melajahin materi ini wenta tujuannya nih. Artinya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Ya, pasti memiliki tujuan. Sama halnya dengan materi ini ya lesson kami. Ya, materi kesusastraan Bali. Nah, tapi itu tujuannya nih. Nah, pertama Bapak aturin, mangdene alit-alit punika, alit-alit kuning, ya, memahami tentang pengertian kesusastraan Bali sudah jelas nanti. Pertama nanti Bapak sampaikan tentang pengertian kesusastraan Bali. Oke, napi nika sani ke bawah kesusastraan Bali. Oke. Kapun kita nomor kali tujuan pembelajaran utawi nyelahin susastra Bali. Harita kalau alit-alit sampun uning ring kesusastraan Bali, napi malih ring sejeron papahan malih bos-bos. Ring papahan saking bahasa Bali nika alit-alit meresidaya nyelahin utawi menganalisis, ya, dalam bahasa Indonesianya menganalisis tentang kesusastraan tersebut. Ya, satu misalnya supaya anak-anak bisa menganalisis isi satu tersebut, kan? Ya, itu tujuannya, lihat. Ya, contoh nomor 2, tujuan melajahin utawi nyelapin susastra Bali. Jadi sampurnya alit-alit kuning dari kesusastraan Bali, alit-alit meresidayang nyelapin utawi menganalisis isi daripada kesusastraan tersebut, kan dalam bahasa Indonesia. Oke, nomor 3, malih bos-bos Bapak jadi ngaturin tentang perkembangan utawi kekembangan utawi periodisasi periode, ya, tahapan-tahapan di dalam mempelajari kesusastraan Bali. Oke, nah ini malih bos-bos Pak aturin
Ya, kekembangan atau periodisasi susastra Bali. Nah, nomor 4, saya pinuntat, alit-alit manggone memahami jenis-jenis susastraan Bali. Duaning ring sejeroning kesusastraan Bali ke dahateng jimar pisane pengertian ini utawi pah-pahan pembagian daripada kesusastraan Bali ini ke luas sekalian. Nah, ikulah alit-alit male bos-bos utawi ring minggu-minggu selanjutnya nih jadi pacang lajahin. Oke. Lantur aris. Nah, nikilah sane ke baos ketuak utawi pengertian kesusastraan Bali. Oke. Nah, Cina kini ke ring layar wenten ka pertama utawi pun yang pertama nika sane kesusastraan Bali rau makin durung wenten watasannya nih sane pasti ke ngening indek wewidangannya nih. Tadi atur Pak Pawu bahwa kesusastraan Bali ini ke luas sekali ruang lingkupnya kan ya jangkauannya skupnya daripada kesusastraan Bali ini ke sangat luas sekali. Nih, sangat luas sekali ke ruang lingkup saking kesusastraan Bali. Nah, mungkin yang slogan raris, yang napi wasan ini ke, yang rarah ring sejeronin napi wasan ini ke asal usul kata, ya asal usul kata daripada kesusastraan ke, nah ke kesusastraan ke pertama boleh pengatur su dumun, su raris boleh konflik ke an. Konflik juga imbuhan. Ya, kalau kita lihat secara asal usul kata, etimologi, kalau dalam bahasa bahasa kerennya itu disebut dengan etimologi. Secara etimologi, kan? Ya, pah-pahan atau asal usul daripada kata susastraan itu atau kesusastraan itu mawet saking Kruno su tambah ke an nika. Kata dasarnya sastra. Nah, napi sastra nih kembali bos, malah turun 4 poin ketiga nih kan. Ya, pengatur su rares boleh konflik ke an. Nah, Bapak ulang sekali lagi secara etimologi. Ini ngasih etimologi. Iya, etimologi itu nika wantah ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata, ya sejarah kata kan, etimologi secara etimologi. Nah, ini itu ilmu bahasa, ya secara etimologi kata susastra itu berasal dari kata dasar sastra kan, berasal dari kata sastra. Nah, pertama boleh dumun pengatur su, abon kita daris boleh konflik ke an, konflik ke imbuhan. Ya, ke niku adalah tapi awalan, niku adalah akhiran, konflik imbuhan. Nah, dados krunotiron niku. Napi paseling ale lasang sami napi ke kranik sane ke bahas krunotiron. Nggih. Sira ning. Masih eling, kantun eling niku dumun dawang semester 1 ring sejeroning kruno. Bapak sampun ngaturin nih ke jenis-jenis Bruno nih ke wenten Bruno pola, wenten Bruno tiron, wenten Bruno napi Bruno linggo. Nih ke jenis-jenis Bruno. Sampun ngetan wenten Bruno pola. Wenten Bruno tiron. Tiron Mas Celing. Enten kantun eling krunotiron nika. Nah, krunotiron inggih punika kruno sane sampun poleh wewehan. Nggih, sane sampun poleh wewehan. Nah, napi wewah nika pengatur, seselan lan pengiring. Nah, sampun lali angka lelit. Nggih, nika. Nika dados kesusastraan ya. Su tambah ke an dados krunotiron kesusastraan.
Yening selakin daging seartos parinamo kusastraan wantah mawet saking kuno sastra. Nah, itu diatur Pak Wawu, kata dasarnya adalah sastra. Oke, napi sastra nih ke. Nah, ring sorne di bawahnya nih ke wenten. Kuno sastra sane mategas ajah-ajahan. Ya, ajah-ajahan utawi kaweruhan. Oleh pengater napi tegas luwih. Oleh pengater su kan. Ya, su nike artinya luwih halelit. Su nike artinya luwih, bisa juga disebut dengan becik, baik. Mawenan nama-nama orang itu yening wenten su di depan itu pasti orang baik itu. Ya, susilo gitu misalnya. Ya, yang laki minta susilo. Ya, itu orang baik. Ya, harapannya. Nah, kadosnya nih, penadosnya nih, kuno kesusastraan mategas kewentenan ajah-ajahan utawi kawuruhan saneluwih utawi becik durmabuah. Pak ulang sekali lagi, kesusastraan nih ke wantah ajah-ajahan sane napi saneluwih, sane becik. Ajah-ajahan sane becik, sane luwih, turmaning, dahatin, membuat pisan. Ya, perlu sekali atau penting sekali alih-alih kami. Kirago saran kami niki dado jatmo pantah mendasar antus sastra. Kawuruhan ke pertama pun juga alih-alih kami. Sastra niku kawuruhan yang pertama bagi kita. Nah, ini kelah disebut dengan kesusastraan. Nah, ini ke sana ke bos ketua kesusastraan. Elingan ini ke atur rapat malipisan. Ring sejeron kesusastraan ini ke. Ya, kata kesusastraan ini ke. Secara etimologi, secara asal usul kata berasal dari napi. Kruno atau kata dasar sastra. Ya, boleh rares awalan su konflik ke an. Ya, itu disebut dengan kesusastraan. Nah, mantu rares sedelik. Nah, inilah kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Tolong dipahami ke, tapi catat tidak ke, dan orat-orat alih-alih sang kami tentang kesusastraan. Wenten poin-poin yang Bapak sampaikan, kesusastraan puniki medaging panguruh saneluwihin utama. Tur sido ngutuang wirasa lengleng ulangun. Ya. Lengleng ulangun pinaka kemahatmian budaya Bali ini. Kemahatmian ini artinya adalah pendukung. Ya. Makanya apa sampaikan tadi, peran daripada kesusastraan itu adalah sebagai pendukung daripada kebudayaan Bali. Elengan iki, yen hilang kebudayaan Bali niki, maupun mejantan pisan, tapi kamu sani raga harapan teko ke Bali niki bisa hilang. Yen hilang kesusastraan iki leleton kami. Ya, patah tekan bahasa Bali niki. Bahasa Bali itu adalah sebagai pendukung daripada kebudayaan. Ya, turis-turis atau tamu-tamu datang ke Bali itu adalah tujuannya yang pertama adalah apa? Ingin mengetahui kebudayaan. Ya, budaya apa yang ada di Bali? Itu tujuannya. Makanya salah satu unsur kebudayaan yang ada di Bali adalah tentang bahasa dan sastra Bali. Ini keleletan kami. Ya, Pak ulang sekali lagi, kesusastraan puniki medaging panguruh sane luwihin utama. Dahat mau tamu itu ada. Ya, tur sidang ngutuang dirasa lengleng ulangun. Ya, duduk kayun kan. Makanya turis ini datang, dot yo nawang teken kebudayaan Bali. Kan pajalaran tuh melajeng sastra rago bisa ngajegang kebudayaan Bali dan Biosan ring punika sampun ketah kauningan susastra Bali puniki keanggen sesuluh mewah penuntun ninjapang kaurepan sejeroning
nyangro abjagate sanika baos awor tanpa wates. Nah, Bapak ulas sedikit iki tentang tiosan ring punika sampun petah kauningan susastra Bali puniki kangen sesuluk. Oke, alet-alet senang nonton wayang misalnya, wayang kulit, nonton calon narang, niko wantalah adalah salah satu hasil daripada kesusastraan lelet. Uning nyatu atau satu lelet uning, niko merupakan hasil daripada kesusastraan. Ya, ring sejeronin kesusastraan itu satu punika ring sejeronin wayang punika ring sejeronin calon narang itu wenten aja-ajaan. Sane dahat mau tamu pisang. Itu artinya memiliki arti manfaat yang sangat luar biasa. Luwih utama dari diatur Pak Wau nika. Angin sesuluk miwah nuntun nincapang kaurepan sejeroning nyangro abjagate kebaos awor tanpa wates kadi napi males kadi zaman kadi mangkin. Teknologi yang sangat canggih seperti ini perlu anak-anak mendalami tentang kesusastraan itu, gitu maksudnya. Ya, perlu anak-anak mendalami tentang kesusastraan tersebut. Ya, apalagi zaman teknologi yang sangat canggih seperti ini, anak. Kaurepan sejeroning nyangro abjagate sanes kebaos awor tanpa wates. Jagat niki atau bumi niki tan wonten wates gitu istilahnya. Madok kan makin anikilah anggen iraga nyangro, anggen ragu ngajugang alit-alit. Anikalah tentang kesusastraan Bali. Ampun. Rawan niko demun ampun karesep antuk niki tentang tujuan utawi tetuwek saking kesusastraan Bali tersebut. Pengertian kesusastraan Bali tersebut dan tujuannya mempelajari kesusastraan Bali. Ampun nggih. Punapi coba kalau bisa dipahami, ancurkan jempolnya. Bisa dipahami apa yang Pak sampaikan? Sudah? Nih. Nah, nikalah tentang tetuwek alit-alit transami ini tetuwek kesusastraan Bali. Nih, yang sampun Bapak lantur dumun, nah niki kekuwub inilah yang nanti anak-anak pelajari. Ya, tetapi bukan dan mari mungkin kelas niki. Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi tentang materi niki. Ya, nah nike kekuwub kesusastraan Bali, ruang lingkup itu maksudnya. Kalian mengerti tentang kekuwub, nike ruang lingkup. Ya, ruang lingkup kesusastraan Bali. Nah, iwawu apa sampun Bapak ring ketujuan, sampun Bapak ngaturin ini pengembangan atau perkembangan saking kesusastraan Bali. Nah, nikilah perkembangannya nih. Mangdane alit-alit uning ring perkembangan kesusastraan Bali. Nah, kekuwub kesusastraan Bali yening cingakin yening rerah ring sejeroning masa kewentenan ini alit kami masa perkembangannya itu ya dari zaman dulu sampai sekarang ke kesusastraan ke kepah dados kalih dumun. Ya, iki ya, pah dados kalih dumun masa kewentenannya nih sesuai dengan perkembangannya. Ya, sesuai dengan perkembangannya, kesusastraan itu dapat dibagi dua dalam bahasa Indonesia. Nah, masa kewentenannya ini kesusastraan kepah dados kalih. Yening kekuwub saran sami niki maka sami niki masa kewentenannya nih, masa perkembangannya. Kemudian tata cara ngelimakan. Tata cara nih ngudarang, tata caranya ngembangan kesusastraan ikut alar wenten kekalih. Wenten sane nganggen tutur mantan wenten tertulis, wenten sane tertulis. Nah, sesuratan. Nah, ini ke tata cara ngelimbahkan susastra tutur lan susastra sesuratan. Nah, ini ke. Nah, makin cingakin dumun ring sejeronin masuk kewentenannya nih.
Masuk ke wentenannya nih, kesusastraan punika kepada dos kali. Wenten kesusastraan api? Sironing? Oke. Kesusastraan api adalah kami. Dia nih masa kewentenannya nih. Wenten kesusastraan Bali Purwo lan kesusastraan Bali Anyar. Oke, Bali Anyar. Ya. Bali kuno, Purwo nih ke kuno, Anyar nih ke baru. Oke, wenten kesusastraan Bali Purwo, Bali kuno, wenten kesusastraan Bali Anyar, baru. Oke, modern. Ya. Wenten yang kuno, ada yang modern. Nih. Nah, saneng ranjing ngelihat kami. Saneng ranjing ring kesusastraan Bali Purwo, inggian punika ka pertama indik napi wenten ke bawah gancaran. Nah niki wenten ke bawah gancaran. Nah napi gancar nika malebos. Ya, malebos Pak aturin nika. Ya, wenten gancaran. Oke, sampun kinten wenten tembang, wenten palawakya. Oke. Nah, niki kesusastraan atau pah-pahan pembagian daripada kesusastraan Bali Purwo. Wenten 3 Bapak aturin. Ya, wenten gancaran, wenten tembang, wenten palawakya. Nah, napi gancaran ke, napi tembang ke, napi ni ke palawakya Pak. Malibos bos. Nih, bos Bapak aturin. Sampun kenten ring sejeroning sastra Bali Anyar, kesusastraan Bali Anyar, Bali modern, wenten makin sana ke bawah prosa. Oke, wenten novel. Nah, prosa punika patat ke novel. Oke, wenten cerpen. Ya, prosa, novel, cerpen. Nanti neleng napi ke cerpen? Cerpen, cerita pendek. Ya, cerita pendek. Oke. Wenten ring sejeroning puisi, wenten puisi Bali Anyar. Oke. Nah, iko pah-pahnya nih, sampun kenten ring tata cara melimbahkan ngodarang niko mengembangkan wenten susastra tutur. Nah, wenten gegendingan, wenten satwa-satwa, wenten paribasa Bali. Iko tata cara nanya nilai kami. Nah, ampun ngenten, ring sejeroning kesusastraan susastra susuratan sane tertulis wenten wangun puisi Bali Anyar. Oke, mungkin aliran kami biar alit-alit melangganan Bali Pos utawi ingat Bali Pos ring terbitan hari Minggu nika ya, ring hari Minggu wenten khusus halaman nika berbicara tentang bahasa Bali. Ya, rajin-rajin Bali Pos Bapak atur nika ya, manggone alit-alit ngerah nika turmaning raris mengkaji nanti. Ya, tapi nanti. Ya. Nah, nika ring sejeroning koran Bali Pos atau surat kabar Bali Pos, surat kabar kun dimun nika. Nggih, koran nika wenten nika menawi itu majalah-majalah sampun wenten terbit berkaitan dengan atau berisi tentang bahasa Bali. Dalar wenten sampun. Nggih, makuih itu ada kami. Nggih. Dalar saneng bangun teman. Nika ke bawah cara melimbahkan. Nah, pangten Pak ngelong janji tadi bawa Pak jadi ngaturin napi nika sani ke bawah gancaran. Nah, itu rau gancaran enten dumun nggih. Nah, niki dumun kesusastraan Bali Purwo dumun hitungan utawi baosan. Nggih. Nah, niki kesusastraan Bali Purwo. Sampun kecingan nika nggih? Sampun nggih, ring layar sampun nggih? Ya, nika sampun tentang pengertian kesusastraan Bali Purwo. Nah, kesusastraan Bali Purwo kapasito kesusastraan sami piniriin wenten ring Bali. Makene Bapak ngatur wawu kuno nika leliteng kami. Ya, kuno nika kesusastraan Purwo nika.
Ya, sane pinih pertama wenten dan Bali nika kawasan Kesatuan Bali Purwo. Ya, lumrahnya nih wenten jasane surat ke manten, bukan tertulis saja anak-anak. Ya, bukan yang tertulis saja yang terdapat pada zaman itu atau Kesatuan Bali Purwo nika bukan yang tertulis manten. Ya, kalau wenten misalnya wenten tertulis. Ya, lumrahnya nih wenten je sane surat ke manten kalau wenten sekata keraman, hafalan. Turun tumurun rau makin. Oke. Nah, sekade satwa-satwa nika lelet akeh pisan yening dumun-dumun punika bapak dawa bapak alit jenik-jenik dumun sedurung tidur nika orang-orang tua utawi nak tua-tua nika pasti raga satwa eno malu. Nggih, bang satwa malu mara tidur. Nggih, kita kalau jagi pacang tidur utawi bubuk nika yen mangkin kantun yo ya alit-alit nika rare nika yen ka bubuk nika pasti gendengan malu ring ibunya nih. Nggih, atas tadi dumu yen dumu nika satwa dumu lere kami. Nah nika sani ninten ka tersurat. Nggih, nika sani susastra sani ninten ka surat. Sani kehafalan. Nah, cinan gumanti saking riyen sampun wenten kesetraan munggah sejeroing prasasti desa Trunyan tahun nah niki lele kami buktinya nih. Oke, ring prasasti desa Trunyan namanya ya berangkat tahun 833 utawi 911 Masehi niku sampun munggah nika. Ya, nika cihnanya. Nika buktinya bahwa sebelum Masehi nika atau zaman dahulu kala kita sudah mengenal adanya sastra. Ya, kita sudah mengenal adanya susastra. Ya, dibuktikan dengan adanya prasasti desa Trunyan namanya. Banyak tadi. Ya, pakai mari Cina-Cina anak-anak Bapak kasihkan satu contoh itu bukti nyatanya. Ya, bahwa kita di Bali nih ke sampun namien, sampun uning ring susastra Bali ke pada zaman dahulu kala. Oke, ke. Nah, Cina gumanti saking riyen sampun wenten kesastraan munggah sejeroning prasasti desa Trunyan tahun sake 833 utawi 911 Masehi. Oke, Domas 1910 utawi 911 Masehi. Oke, sampun suwi udang abad kaden sampun nika. Oke, kira-kira sampun uning ring to susastraan Bali. Nah, inek wangun kesusastraan Bali Purwo wenten marupa. Tadi atur Pak Wawu, jenis-jenis kesusastraan Bali nika wenten sadaya baos iki ya. Oke, niki wenten gancaran. Ya, wenten gancaran. Gancaran punika wantah kekawian bebas tanpa ikat untuk ugar-ugar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, gancaran itu adalah sebuah karangan bebas. Ya, sebuah karangan bebas yang tidak terikat oleh adanya aturan-aturan tertentu. Oke, yos malih bos-bos ring sejeroing teman. Oke, wenten aturan-aturan tertentu niki ring gancaran wenten alelet. Ya, ten wenten ugar-ugarnya ini saling ngiket gancaran punika. Oke. Nah, sekali satwa isiap selam. Nah, ning alelet merah nika ya, satuan men tiwas teken men sugih. Ya, di bawang teken kasuna. Oke, nika disebut dengan gancaran, contoh-contoh gancaran. Oke, pan balang tamak. Tapi malih sira uning. Sira uning. Tapi malih pan belom. Oke. Akeh lele. Satwa-satwa sani kuno nika. Oke, nika satwa-satwa sani kuno nika akeh pisan. Nah, sampun kenten nomor kalih wenten babar. Ya,
Babat nike termasuk juga gancaran. Nanti ada pertanyaan, babat itu adalah sebuah karya sastra yang berupa gancaran atau ditemah, itu misalnya pertanyaannya, anak-anak supaya bisa. Ya, apa contoh-contoh babat? Supaya anak-anak bisa mengetahui ke. Ya, nah babat contohipun wonten babat dalam, babat pasek, babat pandai, tapi babat ke adalah sejarah tentang Nabi keturunan. Oke, nah, Ike dan Bapak jelasin mungkin jangan balik lagi bacaan jelasin Bapak Ike. Ya, nah, napi paham balik. Tiosan ring satu lan babat. Nah, enten balik. Nah, ini tadi contoh-contoh. Ya, ini ilustrasi Pak sampaikan. Ini satuane napi iraja pale. Oke, gambar ini satuane iraja pale. Oke, nah, ini malih lutung tekan kekuo. Nah, nomor tiga pahan gancaran san nomor 3 wenten kande. Ya, kande wenten kande pat, kande buta, kande dewa, kande sari, kande rari dan seterusnya. Ya, ini kande. Ya, ini hasil daripada kesusastraan. Nah, pengenten wenten itihase dari kami. Ya, itihase contoh daripada cerita Ramayana, Mahabharata, niko adalah merupakan itihase. Mahabharata, Ramayana itu adalah bagian daripada itihase. Nah, itulah bagian-bagian daripada kesusastraan Bali Purwo yang berupa gancaran. Wenten malih alelek kami tadi atur Pak Wawu, wenten temang dulu Bapak sampaikan ke ya temang dulu Bapak sampaikan ke tentang kesusastraan Bali Purwo menawi teh raihna mangkin rawiriki dumun. Niki sebuah ilustrasi juga satu lagi tentang satwa. Jadi atur Pak Wawu satwa nike ya wenten satuan itu Pak teken igrantang. Ini sebuah ilustrasi bagian daripada kesusastraan Bali Purwo. Ya, yang berupa gancaran. Ampun. Oke. Ampun. Nah, rawan niko demun alirisan kami Pak wawaning indik kesusastraan Bali Purwo wenten sane merupa. Tapi Bali Purwo gancaran. Wenten malih napi tembang. Nggih, niki. Wenten malih Palawakya. Ya, itu bagian daripada kesusastraan Bali Purwo. Nah. Nih, araw rikerumun wenten pitaken manawi teu dayang sane mapitaken lulusan. Nih, sedurung Bapak untat puniki Bapak aturing untuk bertanya dulu ya berkaitan dengan materi atau mungkin di luar berkaitan dengan kesusastraan Bali yang lain. Nggih. Nggih. Benten nggih. Benten pitaken? Nggih. Bapak harap anak-anak bisa memahami. Nah, sebelum Bapak akhiri, Pak simpulkan demun tentang materi kesusastraan Bali. Ya, kesusastraan Bali nike adalah merupakan karya sastra yang dahat apa? Sane dahat mau kamu. Sane daging nyane angin sesuluh.
ring sajeron kauripan. Oke, kesusahan Bali ini ke dua yang utama. Oke, karena kangen jadi kangen kita kalau ring sajeron kauripan. Niteni utawi angin sesuluh kita kalau kiraga tapi ring sajeron kahuripan. Nah nika mungkin pah-pahan saking kesatraan Bali nika wenten kesatraan Bali anyar lan kesatraan Bali purwo itu sesuai dengan perkembangannya. Ya, cara mengembangkannya ada yang disebut dengan apa? Yang lisan dan tulisan, sesuratan dan tapi tutur. Oke, nah itu. Nih, rawan kidumun untuk minggu depan Bapak akan melanjutkan tentang teman, ya, teman bagian daripada kesusahan Bali Purwo yang kedua. Oke, teman sebelum kita pada waktu meresiki lanjut ke kesusahan Bali Anyar. Oke, yang minta kita ken rawan kidumun selamat belajar dan tetap jaga kesehatan oleh kami. Berikat kalan yani kewentangan jagat kerimangkin gunungkan COVID-19 ini mangdane beles matilar ngiring sarang sami lunasice macam begitu yang dewasa lama kane iraga makasami sudah membangun kerahayuan kerajangan ketumpulitas. Ngiring puputang untuk ngaturang para masanti. Om Santi 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 Om. Dan mulai cepat kita. Selamat siang adik-adik. Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi dengan saya Ibu Hari di mata pelajaran tata hidangan. Ya, saya sangat berharap adik-adik tidak leave dari Zoom meeting ini karena ini baru pertemuan kita yang pertama. Karena ada beberapa tugas yang akan adik-adik lakukan related dengan pertemuan hari ini. Jadi jika ada adik-adik yang keluar dari Zoom meeting ini, otomatis tidak akan tahu informasi lebih lanjut ya, karena
e-learning itu sudah bisa diakses. Oke. Jadi mohon diperhatikan, siap-siapkan juga kamusnya dan juga catatan, ya. Oke. Nah, di semester 2 untuk pelajaran tata hidangan ada beberapa materi baru yang akan kalian pelajari dan juga harus kalian praktekkan. Outputnya adalah kalian bisa melayani tamu di restoran. Nah, jadi sebelum saya ke materi yang lebih spesifiknya lagi, berikut materi yang akan kita pelajari di semester ini. Oke. Yang pertama, yaitu adalah jenis-jenis service, jadi jenis-jenis pelayanan. Di sini ada beberapa jenis-jenis pelayanan yang harus kalian ketahui. Ya, jadi pelayanan itu tidak hanya ada satu, tidak hanya sekedar kalian taking order, mengambil pesanan, kemudian membawa makanan ke tamu. Jadi tidak hanya seperti itu. Namun banyak sekali ada jenis-jenis service. Ya. Yang kedua, di materi yang kedua, kita akan mempelajari tentang SOP dalam melayani tamu di restoran. Jadi kita akan mempelajari bagaimana standar operasional, prosedur, atau langkah-langkah melayani tamu di restoran. Oke. Di materi yang ketiga, kita akan mempelajari tentang menyambut tamu. Di materi 4, kita akan belajar taking order atau mengambil pesanan tamu. Kemudian di materi yang kelima, itu menyajikan makanan dan minuman. Dan yang nomor 6 adalah menutup area restoran. Jadi ini sangat penting sekali yang harus kalian ketahui. Jadi tidak hanya belajar konsepnya ya. Konsep ini adalah dasar nanti kalian untuk praktek. Ya, kalau sudah tahu konsepnya ini, praktek akan lebih mudah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sebelum kita ke materi lagi, kita akan mempelajari language focus. Nah, silakan dilihat di layar kalian ya. Saya akan tanyakan secara acak nanti. Di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian ketahui karena nanti kita akan mempelajari lebih banyak percakapan bahasa Inggris yang kita gunakan di restoran dan juga prosedurnya ya. Jadi setiap kali pertemuan kita akan mempelajari 15 kosakata. Sehingga setiap kali pertemuan kalian akan banyak mendapatkan kosakata. Nanti di akhirnya akan ada tugas membuat percakapan antara waiter dan waitress dengan kasus yang berbeda-beda. Jadi setiap orang atau mungkin kalau bisa berkelompok, kalau tidak ya per orang mungkin case-nya akan berbeda-beda. Oke, kita lihat ya, sediakan kamusnya. Boleh kamus elektrik, boleh kamus buku. Yang pertama itu ada greeting. Yang kedua, itu ada escorting the guest to table. Yang ketiga ada reservation. Yang keempat ada cooperation. Yang kelima ada have a seat please. Yang keenam ada grooming. Ketujuh ada ability. Kedelapan skill. 9 fault. 10 pour, 11 side dish, 12 ada beverage, kemudian 13 ada take away, 14 ada honest, yang 15 ada handle. Saya minta Putu Erna 10 AP 3. Coba dibaca ya. Kedengaran, Ibu? Tolong dibaca. Semuanya, Bu? Ya, ke-15-nya. 1 greeting, 2 escorting the guests to table, 3 reservation, 4 cooperation, 5 have a seat please, 6 grooming, 7 8 skill, 9 flood, 10 pour, Ya. 11 side dish, 12 beverage, 13 take away, 14
Hotness, Honest. 15 handle. Hotness dan 15 handles. Thank you. Honest ya, bukan honest. Honest. Jadi ada handle, kemudian yang nomor 12 itu beverage. Jadi beverage. Ya, jadi harus tahu pronunciation-nya. Nah, sekarang saya mau tanya artinya. Sudah dicari tahu artinya di rumah? Sudah? Oke, saya mau tanya ke Yunika Adnyani. Apa artinya greeting? Yang mana sudah kamu cari artinya? Coba. Greeting artinya salam pembuka. Ya, terus? Kalau escorting to the guest to table? Belum tahu itu, Bu. Tahu. Cari tahu ya? Ya. Oke, yang lainnya. Ada yang tahu apa artinya escorting guest? Oke, Sudi. Apa ini? Sudiaryantini. Kedengaran, Bu? Ya, silakan. Escorting the guest to table yaitu artinya mengantar tamu ke meja. Reservation itu artinya reservasi. Lagi. Artinya lagi. Grooming itu adalah penampilan diri. Skill itu artinya kemampuan. Beverage itu artinya minuman. Handle itu artinya mengatasi. Itu aja, Bu. Good. Thank you. Ada Adi Putra. Silakan. Kadek Adi Putra, update dulu. Kalau Hanas itu jujur. Ya. Kalau fold itu melipat. Betul. Ability itu kayak kemampuan tuh. Have a seat please tadi udah? Belum. Silakan duduk. Cooperation tuh kayak kerjasama. Betul. Pour itu menuangkan. Betul. Take away itu kayak dibawa pulang tuh, nggak? Ya, dibungkus ya, dibawa pulang. Ya, dibungkus. Oke, very good. Bagus sekali ya. Yang lainnya silakan dicatat tadi sudah ditemukan jawabannya sama teman-temannya. Disalin. Ya. Oke, that's all. Cukup ya. Sudah dicatat atau mungkin di screenshot atau di foto aja. Ya, biar cepat. Oke. Next, kita akan lanjut. Nanti kosakata ini akan berfungsi sekali ya untuk membuat percakapan nantinya. Ya. Oke, next selanjutnya kita akan ke materi pertama yaitu tentang jenis-jenis servis. Oke, jadi servis itu adalah suatu pelayanan ya atau suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan atau satisfaction kepada tamu atau kepada pelanggan. Nah, jadi servis di hospitality industry itu sangat penting sekali. Nah, kesan pertama atau yang disebut dengan first impression ya itu sangat penting. Jadi servis itu sangat menentukan kesan pertama kepada tamu. Ya, nah bagaimana cara kita agar mendapatkan kesan yang bagus ke tamunya? Nah, lihat di sana di bawahnya. Yang pertama ada huruf S. S artinya smile for everyone. Ada yang tahu artinya apa? Smile for everyone. Smile for Tisha. Silakan. Smile for everyone. Smile itu artinya senyum dan everyone itu semua orang. Jadi senyum kepada semua orang. Good. Thank you, Tisha.
AP9 ya. Good. Jadi kita harus senyum ya ke tamu. Jadi nah misalkan gini juga, kita juga harus profesional. Ketika kita punya masalah di tempat kerja ataupun di rumah, ketika kita bekerja menghadap tamu, itu terus tetap tersenyum. Ya, jadi harus be professional. Nah, so smile for everyone. Very good. Kemudian ada yang A, excellent in everything we do. Ada yang tahu apa artinya? Excellent in everything we do. Bunga Widyasari, silakan. Apa artinya? Kedengaran, Bu? Ya, Bunga. Apa artinya, Bunga? Excellent in everything we do, itu artinya kayak yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu harus luar biasa. Nah, betul sekali. Nah, jadi jangan nengel-nengel gitu istilahnya, jangan setengah-setengah. Jadi apa yang kita lakukan harus tetap totalitas. Thank you, Bunga. Next, yang selanjutnya ada reaching out to every guest with hospitality. Apa artinya kira-kira? Reaching out to every guest with hospitality. Tadi sudah, kita harus senyum, kemudian kita harus selalu melakukan dengan totalitas atau dengan luar biasa. Ya, kemudian ada reaching out to every guest with hospitality. Kemudian ada viewing every guest as special. Kemudian ada inviting guests to return, creating a warm atmosphere, and then eyes contact that show we are. Kira-kira reaching out to every guest with hospitality itu artinya apa? Ada yang tahu? Reaching out. Tidak tahu? Dari sekian ratus orang, tidak ada yang tahu ya artinya reaching out to every guest with hospitality. Oke, kalau nggak ada yang saya yang jawab ya. Jadi reaching out to every guest with hospitality artinya menjangkau setiap tamu dengan keramahan. Jadi ya kita rajin bertanya ke tamunya. Misalkan tamunya sedang duduk di sana, kemudian kita tanyakan ke tamunya, everything was good, atau do you need anything else? Ya kalian basa-basi tanyakan ke tamunya apakah ada yang ingin dibutuhkan atau tidak. Nah jadi ketika kita rajin menanyakan tamu, kemudian kita jangkau tamunya semua, jadi mereka merasa diperhatikan sekali. Yeah, so we have to reaching out to every guest with hospitality. Next is viewing every guest as special. Ada yang tahu artinya? Viewing every guest as special? Anybody knows? What does it mean? Nobody brings kamus ya? Nggak ada yang bawa kamus ya? Viewing. So, viewing every guest as special itu artinya melihat tamu, setiap tamu dengan spesial. Jadi tidak mendiskriminasikan tamu. Jadi tidak memilih-milih tamu ya. Ya baru dia pakaiannya bagus, pakai dress, pakai jas. Jadi kita kasih servis yang lebih ke mereka. Jadi ketika kita melihat ada tamu yang pakaiannya kurang bagus, kemudian kayak acak-acakan, jadi kita kayak ignore dengan mereka. So, jangan lakukan hal seperti itu. You have to viewing every guest as special. Tidak boleh mendiskriminasikan tamu. Bisa dipahami ya? Kemudian yang selanjutnya adalah inviting guests to return. Invite. What does it mean, invite? Inviting guests to return. Inviting guests to return artinya kita mengundang tamu untuk datang kembali. Jadi, thank you for coming. I hope you come back again anytime. I hope you enjoy with the service. Nah, jadi kalian mencoba untuk membuat tamu itu kembali datang ke restoran kita. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang selanjutnya ada creating a warm atmosphere. Jadi menciptakan suasana yang hangat, yang merasa tamunya itu berada di rumah mereka sendiri, mereka merasa ada keluarga di sana, jadi merasa nyaman. So that is mean creating a warm atmosphere. Kemudian ada
Eyes contact, ini terakhir ya, ini sangat penting sekali. Eyes contact that show we are. Jadi kita harus melihat tamu. Jadi ketika tamu itu berbicara ya kita pandang. Jangan ketika ada orang berbicara kita melihat kanan kiri seolah-olah kita tidak memperhatikan. So when we do eyes contact, jadi ketika kita melakukan kontak mata itu berarti menunjukkan kita ada di sana. Seperti itu. Kalau kita ngelen-ngelen istilahnya ya, siapapun itu ketika kalian berbicara dengan teman kalian sendiri, kalau tidak fokus, kalian tidak lihat matanya, kalian tidak memperhatikan orang yang berbicara, ya otomatis merasa tidak diperdulikan. Itu ya. So you have to do smile for everyone, excellent in everything we do, reaching out to every guest with hospitality, viewing every guest as special, inviting guests to return, creating a warm atmosphere, and the last one is eyes contact. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami ya? Oke, very good. Next, kita ini ke jenis-jenis service. Ya, jadi tadi kita sudah tahu pengertian service, yaitu adalah kegiatan yang memuaskan pelanggan atau customer. Jadi service dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada table service. Yang kedua ada self service atau buffet service. Kemudian ada counter service. Kemudian yang terakhir ada carry out service. Nah, kita akan bahas satu-satu apa sih artinya table service, apa itu self service, apa itu counter service, atau apa itu carry out service. Nah, untuk table service sendiri itu dibagi menjadi 4. Jadi ada American service, ada French service, ada English service, dan juga Russian service. Nah, ini juga mohon diperhatikan ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah table service. Nah, table service ini adalah suatu sistem pelayanan di mana tamu duduk di kursi menghadap ke meja makan, kemudian makanan dan minuman diantar dan disajikan. Jadi itu umum ya. Table service itu tamunya duduk, kemudian waiter-waitressnya membawa makanan itu ke meja makan. Seperti itu. Itu namanya table service. Nah, tadi table service dibagi menjadi 4. Ada American, ada French, kemudian ada English service, dan Russian service. Yang pertama kita bahas adalah American service-nya dulu. Nah, kalian bisa lihat gambar di slide kalian sendiri ya. Di sana ada American service. American service ini adalah service umum. Service yang sering sekali kita gunakan di umum ya, maksudnya di setiap restoran. Jadi American service itu adalah pelayanan makan secara Amerika yang merupakan salah satu pelayanan di ruang makan di mana makanan telah siap diracik di atas piring. Kemudian langsung disajikan kepada tamu, atau kadang juga disebut dengan ready on plate. Jadi makanan sudah siap disajikan di piring. Jadi begini, tamu taking order, kalian taking order ke tamunya, tamunya mesen makanan. Kemudian captain order, catatan nota kecil itu kalian bawa ke kitchen, kemudian kitchen membuat makanan, penting, kalian ambil makanan, kemudian kalian langsung sajikan makanannya. Itu namanya American service, itu umum. Kalian pun makan di warung ataupun di restoran, pada umumnya ya menggunakan American service seperti ini. Jadi makanan itu langsung dibawa ke meja makan. Itu American service. Nanti saya tanyakan di akhir sesi ini. Itu American service. Yang kedua adalah French service atau juga disebut dengan guridong service, jadi ala Prancis ya. Jadi service ini adalah suatu teknik pelayanan makanan di restoran di mana makanan tersebut akan disiapkan, dimasak, diracik, dan diporsi di atas sebuah troli yang disebut dengan guridong. Jadi guridong itu adalah troli. Kemudian troli itu ditaruh di depan tamu sendiri. Kemudian chefnya itu akan masak di hadapan tamu. Itu namanya French service. Jadi untuk pelayanan French service ini dilakukan oleh 2 orang. Yang masak itu namanya chef de rang, kemudian yang menyajikan itu namanya commis de rang. Ya, jadi dilakukan oleh 2 orang di sini. Ini sering kita masih digunakan lah ya, masih digunakan di
dunia culinary. Jadi mungkin kalau kalian sering melihat menonton sebuah tayangan kuliner itu masih diterapkan di beberapa negara. Ya, jadi chefnya itu masak di hadapan tamu, kemudian menggunakan teknik flambe. Flambe itu kayak ada api keluar, nah seperti itu. Ya, nah metode masak. Oke, untuk kamu sendiri harus mengetahui. Nah, jadi ini harus diketahui. Yang pertama adalah metode masaknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, menggunakan teknik flambe. Kemudian harus tahu bagian-bagian daging dan bahan-bahannya, karena bahan itu sudah ditata rapi di troli. Ya, di troli ditaruh semua bahan-bahan mentah di sana, kemudian sudah dipotong-potong. Jadi dipotong sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian sudah ditata di sana alat-alat juga seperti stove, kemudian ya alat-alat masak semua sudah disajikan juga di troli, kemudian tinggal diracik di sana. Jadi harus tahu juga teknik mengolah makanan, harus tahu teknik memporsi makanan, ya. Kemudian harus tahu action atau showing di depan tamunya, seperti itu. Ya, dan juga harus tahu teknik menghidangkan. Jadi itu namanya friend service, ya. Jadi masak di hadapan tamu. Oke, next. Yang selanjutnya ada English service, ya. Kalau English service ini hampir jarang tidak ada, hampir ada mungkin ya di beberapa tempat, namun tidak seumum ya. Jadi English service itu adalah pelayanan di mana setiap jenis makanan diporsikan, kemudian dihias di atas piring, dan makanan yang disajikan di tengah meja tamu, kemudian pramusaji menjelaskan makanan tersebut dan memorsikannya di depan tamu, kemudian menyajikannya di atas piring tamu satu persatu. Jadi begini, makanan itu dimasak, sudah, kemudian ditata rapi di atas piring, kemudian makanan itu ditaruh di tengah-tengah tamu. Jadi misalkan tamunya 10 orang, misalkan dia duduk dalam satu meja, kemudian makanannya itu semua dari appetizer sampai main course, sampai dessert ditaruh di atas meja di tengah-tengah. Kemudian ada hostnya, ada tuan rumahnya. Jadi tuan rumahnya itu yang mempersilahkan terlebih dahulu makannya. Kemudian nanti tamunya akan mengambil makanan di depan mereka sendiri. Jadi kadang juga disebut dengan family service ya, karena mereka lebih ke private. Jadi lebih ke private dining room. Makanannya misalnya 10 orang ya, 10 orang aja yang dilayani seperti itu. Jadi makanannya itu ditaruh di tengah-tengah. Beda sama American. Kalau American service itu adalah makanan dimasak dulu di kitchen, kemudian ditata rapi di piring, di plating, kemudian makanan itu dibawa langsung ke meja tamu. Sedangkan kalau friend service, semua bahan makanan ditaruh di troli, kemudian ditaruh di depan tamu, kemudian chefnya itu, chef derang, itu memasak di hadapan tamu dengan teknik flambe-nya. Nah, kalau English service ini, semua makanan dari appetizer sampai dengan dessert itu diletakkan di tengah-tengah tamu. Kemudian hostnya atau tuan rumah itu mempersilahkan. Jadi kayak tuan rumahnya yang ngambilin seperti itu. Nah, waiter-waitressnya itu ya fungsinya adalah membantu hostnya seperti itu. Artinya membantu memporing airnya, kemudian atau membantu dalam menyiapkan plate-nya dan lain sebagainya, atau juga table setup-nya dan lain sebagainya. Itu ya. Dan terakhir itu adalah ration service. Nah, kalau ration service, kita lihat dulu pengertiannya. Ration service adalah pelayanan di mana setiap jenis makanan dan sausnya ditata dan dihias di atas piring besar dan terpisah. Kemudian, pramusaji menawarkan dan memorsikan makanannya kepada tamu di mana setiap pramusaji membawa satu jenis makanan atau saus. Cara pelayanannya dalam hal ini dicontohkan set menu, yaitu mulai dari makanan pembuka sampai dengan makanan penutup. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi misalkan mejanya itu di set up atau ditata piringnya aja, jadi piringnya kosong. Ya, misalkan ada 5 orang dalam satu meja. Kita tata piringnya atau shop plate-nya itu ditaruh di depan tamu, piringnya kosong. Kemudian mereka dalam satu meja itu mengorder makanan dari appetizer sampai dengan dessert. Appetizer-nya ini beda-beda piringnya. Misalnya ini, misalnya yang appetizer-nya adalah spring roll. Ya, makanannya spring roll. Jadi dalam satu pinggan piring besar sekali ya,
itu spring roll aja yang dikhususkan untuk 5 orang. Jadi waiter waitress itu menyajikan satu persatu. Disajikan, diambil, disajikan, diambil, disajikan satu persatu. Habis appetizer-nya, kemudian di clear up piringnya, datang main course. Seperti itu. Jadi nanti waiter waitress itu tetap menyiapkan piring yang kosong. Nah, jadi bagaimana cara mengisinya ya dengan menggunakan service set. Jadi service set itu adalah dengan menggunakan garpu atau fork dan juga spoon. Jadi diambil kayak tong ya. Jadi ini sambil menjelaskan juga, excuse me sir, excuse me madam, this is spring roll, this is consist with apa bla 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 dan sebagainya. Jadi mereka menservis satu persatu. Ada bayangan nggak kira-kira ya? Oke, saya simpulkan ya. Jadi American Service adalah pelayanan makanan ready on plate. Jadi makanan American Service itu adalah makanannya siap di piring, ready on plate. Jadi makanan diambil dari kitchen, disajikan langsung ke tamu. Umum ya, di mana-mana juga begitu, yang sering kita lihat. Oke, itu American. Kemudian kalau French Service atau Guridong Service, itu adalah pelayanan di mana makanan diracik di depan tamu. Jadi dimasak oleh 2 orang, namanya chef derang sama komis derang. Chef derangnya yang masak, komis derangnya yang menyajikan. Jadi dengan menggunakan teknik, ada yang menggunakan flambe, ada masakan dengan sederhana, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau French Service atau disebut dengan Guridong Service adalah pelayanan di mana makanan tersebut diracik di depan tamu. Ya. Kemudian English Service. English Service adalah pelayanan keluarga atau family service, kadang-kadang orang bilang. Jadi semua makanan itu ditaruh di atas meja, di tengah-tengah meja. Kemudian nanti hostnya yang akan membantu menyajikan makanannya. Dalam arti begini, tamunya, hostnya yang mempersilahkan yang lainnya, anggota yang lain untuk makan. Kemudian waiter waitressnya itulah membantu hostnya untuk memotong makan dagingnya, kemudian membantu juga menyajikannya, mempour minuman dan sebagainya. Jadi kayak apa ya? Ada juga yang atau juga makanan itu ditaruh di atas meja, kemudian kayak apa ya, bisa bergerak mejanya. Nah, ini ambil, oh ini supnya, oke, I would like to have soup, I would like to have salad, misalkan seperti itu. Ya. Next, kemudian kalau Russian service adalah, ada yang bilang ini Russian service adalah service set, ya. Jadi dia menggunakan service set. Makanan semua, misalkan appetizer itu ditata rapi di atas piring pinggang silver plate ya. Jadi ditaruh di sana, kemudian disajikan ke tamu satu persatu. Ditanyakan, excuse me madam, this is spring roll, would you like to have spring roll? Yes. Oke, ditaruh di atas meja makan plate-nya. Kemudian setelah mereka tamu selesai makan appetizer, giliran selanjutnya adalah main course. Oke, datang main course-nya, excuse me madam, excuse me sir, atau excuse me ladies and gentlemen, this is main course, this is roasted chicken, bla 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 gitu. Oke, ya mereka menyajikan ke piring satu-satu. Nah, itu bedanya. Ya. Kira-kira apakah ada bayangan? Tidak ada? Tidak ada bayangan. Bisa dipelajari nanti lagi ya. Oke, kita ke next slide dulu apa ya. Oke, pertanyaan. Saya punya 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Yang pertama, mengapa servis itu penting? Nanti saya catat ya namanya di sini bagi yang aktif menjawab. Mengapa servis itu penting? Yang pertama. Yang kedua, teknik pelayanan makanan di restoran di mana makanan tersebut akan disiapkan, dimasak, diracik, dan diporsikan di atas sebuah troli atau guridong di depan tamu secara langsung adalah pengertian dari servis apa? Kemudian yang nomor 3, salah satu pelayanan di ruang makan di mana makanan telah siap diracik di atas piring dari dapur dan langsung disajikan kepada tamu atau ready on plate adalah pengertian dari servis apa? Oke, raise your hand. Siapa yang bisa jawab? Sudiaryantini. Sure. Bisa kedengaran, Bu? Ya, sebentar. Saya Nika Sudiarantini, nomor absen 33 dari kelas 10 AP 9. Jawabannya apa?
Mengapa servis itu penting? Karena tujuan utama dari servis itu yaitu memberikan kepuasan kepada customer atau pelanggan. Itu aja, Bu. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Siapa ini? Widyasari. Widyasari. Kedengaran, Bu? Widyasari ya, kedengaran. Ya. Yang nomor 1 ya, Ibu. Boleh. Silakan. Halo. Boleh, silakan. Mengapa servis itu penting? Jadi, servis itu penting karena supaya menciptakan kepuasan pelanggan. Dan juga jika menciptakan kepuasan pelanggan, maka dapat menciptakan pelanggan kembali atau pengunjungan pelanggan kembali. Seperti itu, Bu. Ya, return the guest back. Good. Next, pertanyaan nomor 2. Apa kira-kira jawabannya? Feby Sinta Dewi, silahkan. Teknik pelayanan makanan di restoran, di mana makanan tersebut akan disiapkan, dimasak, diracik, dan diporsi di atas sebuah troli di depan tamu secara langsung adalah pengertian dari French service. Very good. Bagus sekali ya. Feby Sinta Dewi kelas apa ya? 10 AP2. 10 AP2. Next. Pertanyaan nomor 3. Siapa ini ya? Delia. Silakan Delia. Salah satu pelayanan di ruang makan di mana makanan telah siap diracik di atas piring dari dapur dan langsung disajikan kepada tamu atau ready on plate adalah pengertian dari American Service. Very good, bagus sekali ya. Dari kelas AP 8. Dari AP8. Oke, very good Delia. Jawabannya sudah benar ya. Baiklah, jadi sekian materi kita tentang jenis-jenis servis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas self-service atau buffet service. Silahkan kalian pelajari di rumah, cari-cari juga materinya. Jangan belajar dari satu sumber saja. Ya, belajar dari berbagai sumber. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Baiklah, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Thank you for today, and we will see you in the next meeting. Om Santi, Santi, Santi.